menulis topiknya di sini tuh saya menulis sebetulnya lebih suka menulis tangan, nggak suka kurang, nggak terlalu suka bikin PPT, jadi sambil kita buat PPT ini bareng sama-sama. Sampai nanti kalau misalkan teman-teman yang mau menambahkan, di sini juga banyak musyrif, banyak asat yang mungkin juga paham tentang ini, boleh kita saling menambahkan, atau ada yang kurang atau ada yang punya refleksi, mangga banget untuk disampaikan. Ini adalah intro temuan pertama 22 Sya'ban 14. Kita akan dimulai dari sesuatu yang klik title-nya betul. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang lebih detail tentang zakat dan wakaf, kita akan belajar dulu tentang introduction to fiqh. Jadi ada salah seorang ulama bernama Syekh Sobban. Beliau itu penulis dari kitab namanya Al-Hasyiyah ala Syarhil Ashmuni. Itu adalah sebuah kitab syarah atau penjelasan dari kitab Alfiyah, tapi bukan soal alfiyahnya atau yang akan kita bahas. Yang kita bahas adalah beliau itu mengatakan bahwa sebelum kita mempelajari ilmu apapun itu, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama, ada 10 fondasi ilmu yang perlu kita ketahui. Kalau misalkan kita mau belajar sesuatu, pun ketika misalkan kita dapat ilmu-ilmu yang kita dapat di sosial media yang cuma sepotong-sepotong itu, kita perlu tahu nih 10 fondasinya dulu. Karena kalau enggak, kita akan mudah untuk terbawa, kita akan mudah untuk karena ilmunya parsial gitu ya, jadinya hanya sepotong ini sepotong itu, jadi nanti kurang kita pahami dan biasanya akan lebih kurang istiqomah tuh untuk menjalani atau untuk mengamalkannya. Berbuah. Ada 10 fondasi ilmu. Yang pertama yaitu kita perlu tahu tentang pengertiannya. Apa definisi dari ilmu tersebut? Jadi buat kita yang suka lihat sosial media, kemudian kita pengen belajar sesuatu sesederhana mungkin, sekarang tuh lagi banyak bootcampnya digital marketing, atau kalau yang akhwat mungkin mau belajar parenting, atau mau belajar tentang ilmu kesehatan, atau mau belajar tentang ilmu agama, bahasa Arab, atau bahasa apapun itu, belajar tentang yang lain-lainnya, atau yang berkaitan dengan keilmuan, kita perlu tahu apa itu pengertiannya, apa itu definisinya. Karena jangan sampai karena kita salah pengertian, kita jadi masuk mempelajari ilmu-ilmu yang itu tuh bertentangan dengan syariat Islam, ilmu-ilmu yang ternyata mungkin bagian dari akidahnya agama lain. Kayak misalkan ada beberapa ulama yang menyebutkan larangan dari melakukan yoga ya. Ada yang mereka menyatakan salah satu sebabnya adalah karena itu merupakan bagian dari agama apa ya, Hindu mungkin ya, yang di India itu biasanya. Tapi itulah yang perlu kita ketahui. Jadi sebelum belajar konsep kita, oke, ini yoga itu bagus gitu buat kesehatan, tapi kita perlu tahu dulu pengertiannya itu apa, definisinya itu apa, apakah dia memang bagian dari ritual agama lain atau bagaimana. Kedua yaitu tema-tema yang dipelajari, tema yang akan dipelajari. Jadi perlu kita tahu nih isinya itu apa aja ya. Pengertiannya mungkin aman, tapi jangan ada hal-hal yang syirik atau yang lainnya. Kayak kalau saya pernah belajar tentang nakas, namanya nakas buteko, itu dikhawatirkan di dalamnya itu atau kayak sekarang tuh lagi ramai disebut dengan singing bowl. Jadi buat si kehidupan ada sebuah teknik namanya singing bowl, mangkok yang bernyanyi gitu. Tapi ternyata di situ ada kepercayaan yang buat saya sih kayaknya lebih baik ditinggalkan. Jadi perlu untuk kita tahu dulu apa aja tema di dalamnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari mempelajari ini tuh apa? Apakah memang cuma kita pengen mengisi waktu? Apakah kita belajar sekarang fikih zakat dan wakaf ini hanya karena jadi kewajiban dari kampus yang mau nggak mau harus ambil mata kuliah ini, kalau enggak ya nggak lulus, atau ada manfaat lain, atau memang ini tuh bermanfaat buat agama kita, buat diri kita, untuk perbaikan diri kita atau untuk perbaikan umat mungkin. Itulah yang perlu kita ketahui. Yang selanjutnya adalah nisbatnya. Nisbat atau penentuan ini tuh sebenarnya ilmu, maksudnya jenisnya ilmu dunia atau ilmu akhirat, karena ini penting. Jadi nanti apa-apa yang berkaitan dengan ilmu akhirat perlu banget disandarkan ke dalil. Tapi apa-apa yang berkaitan dengan ilmu dunia, olahraga kah mungkin, atau kesehatan, atau pendidikan, atau mungkin aptitude dan lain sebagainya, ada hal-hal yang memang itu nggak perlu menggunakan dalil, misalkan tidak bertentangan gitu. Jadi ada yang lebih bebas. Kemudian keutamaannya apa? Apa sih kita mempelajari? Apa sih keutamaan kita dan seberapa utama ilmu ini? Penting nggak sih sebenarnya ilmu ini gitu? Jadi dengan ini kita bisa tahu nih, kita misalnya mau mempelajari apakah ilmu bahasa dulu, ataukah ilmu fikih dulu, ataukah ilmu tadi penulisan dulu. Nanti kita harus tahu dulu keutamaan dari masing-masing ilmu tersebut untuk kita menentukan prioritas. Mana yang lebih utama, itulah yang akan lebih kita prioritaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah al-wadi', peletak. Peletak itu maksudnya siapa saja yang berkontribusi di dalam ilmu ini dari awalnya banget sampai ke yang sekarang. Nah ini yang penting juga, peletak atau mungkin bisa disebut pengarang ya. Siapa aja sih yang mengarang di sini? Siapa aja yang turut berperan dalam ilmu ini? Ini juga menjadi salah satu kekhususan dari ilmu Islam ya. Kita selalu punya nasab gitu. Kita tahu kita belajar dari mana, kita tahu siapa aja yang belajar sebelum kita dan siapa yang sekarang sedang belajar, siapa yang membuat teori-teorinya. Kita tuh perlu tahu banget. Jangan sampai kita nih mengambil ilmu dari orang yang kita tuh nggak tahu, mungkin dia bahkan nggak pernah sholat, mungkin dia syirik gitu ya, atau dari orang kafir. Kalau soal ilmu agama gitu ya, kita harus tahu betul siapa pembelajar. Dan sesuatu yang saya sayangkan juga dari biasanya tuh sekarang kan orang-orang mengambil rujukan tuh dari paper, dari jurnal ilmiah, atau dari paper-paper yang berindeks Scopus atau Web of Science atau yang semisal dengan itu. Pokoknya mah katanya itu paling ilmiah. Tapi yang saya sayangkan adalah banyak dari penulis-penulisnya itu bukan orang-orang yang well known. Mereka tuh, kita tuh tahu siapa mereka gitu, kita nggak tahu backgroundnya seperti apa. Sedangkan sebelum kita mengambil atau mempercayai sebuah ilmu atau sebuah fakta atau sebuah informasi, kita harus tahu betul dari siapa atau siapa yang mengatakan itu, siapa yang mengucapkan itu, sehingga kita bisa menentukan, oh yang dia sampaikan informasi ini itu betulan fakta atau hanya opini, apakah itu betul atau itu tidak betul, apakah jujur ataukah dusta. Inilah yang menjadi fondasi juga kenapa kita sebagai seorang muslim mempercayai ada akhirat, ada surga neraka. Kan itu mah gaib, kita nggak bisa lihat. Ada alam kubur, ya kuburnya kita bisa lihat, cuman ada alam di sana itu kan kita nggak tahu ya. Dari mana kita mengetahuinya? Kita tahu dari siapa yang mengatakannya. Oh ternyata yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun para sahabat tabi'in dan selanjutnya. Yang mana itu nanti ada ilmunya sendiri ya. Kalau di hadis mah ada di siapa perawinya, siapa nanti turunan sampai nanti ke sahabat yang mengatakannya, kemudian juga ada derajat-derajatnya dan semacamnya. Ternyata yang mengatakan ini orangnya tuh semuanya valid sampai akhir hidupnya itu lurus-lurus aja, benar, dan keislamannya baik, maka informasi tersebut bisa dipastikan baik, benar gitu. Apalagi Rasulullah SAW yang pernah berdusta gitu disebut ini. Jadi ini yang perlu kita tahu, siapa yang ngomong itu gitu. Itulah kenapa kalau ilmu dunia ya, karena banyak kan ilmu dunia itu dari orang-orang kafir, mungkin teknologi dan semacamnya, itu tidak pasti selalu benar. Dan yang perlu teman-teman ketahui, bahkan sekelas paper-paper atau jurnal-jurnal yang katanya ilmiah itu, hasil riset itu bisa berubah. Sekarang mungkin benar, tapi bisa jadi 10 tahun ke depan nanti salah. Itu menjadi sesuatu yang perlu kita concern, kita perhatikan. Selain itu kita juga akan belajar tentang namanya.
apa istilah untuk ilmu ini. Karena kalau sekarang Kak Aisyah misalkan belajar tentang ilmu holistik, ternyata ada orang-orang yang mengkonotasikan ilmu kesehatan holistik itu dengan ada ilmu pola makan, dari namanya GAPS. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu ini tuh namanya apa? Dan apakah ada sinonimnya? Apakah ada orang yang mengkaitkan nama ini dengan ilmu yang lain? Perlu kita ketahui. Selanjutnya adalah pengembangannya. Pengembangan ilmu ini seperti apa? Dari mana asalnya? Kemudian gimana sampai bisa sampai ke kita? Apakah mungkin awalnya dari negara apalah gitu ya, yang mungkin nggak ada orang Islamnya di sana, kemudian bisa sampai ke kita tuh gimana caranya, lewat siapa? Itu kita ketahui. Juga yang perlu kita tahu adalah hukum mempelajarinya. Apa sih hukum kita belajar ini? Itu sebenarnya tidak, nanti harus kita kembalikan lagi ke dalil juga ya. Apakah memang Allah itu menyuruh, ada ketentuan khusus Allah itu menyuruh kita, kayak misalnya ilmu tentang makan dan minum, itu nanti masuknya buku sebenarnya berpikir, cuman kayak ilmu tentang apa yang harus kita makan, pola makan seperti apa, atau diet seperti apa yang perlu kita ambil, kita gunakan. Aku mempelajarinya itu apa, oh ternyata Allah tuh ada perintah kayak kulu washrabu gitu, makanlah dan minumlah. Kemudian juga pada hadis yang menyebutkan bahwa seburuk-buruk tempat yang diisi itu adalah perut. Ternyata penting juga untuk kita pelajari. Tapi kalau misalkan pelajari sesuatu yang mungkin tidak ada faedahnya, nanti berkaitan juga soal manfaat, hukum mempelajarinya mungkin tidak penting-penting banget gitu. Terakhir adalah permasalahan yang ada di sana. Permasalahan yang ada dalam topik tersebut, apa aja yang akan dibahas gitu. Mirip dengan tadi tema-tema yang dipelajari, permasalahannya lebih ke apa aja sih inti-inti masalahnya. Kalau sekarang orang tuh bikin tulisan atau bikin karya, biasanya tuh start with why ya, atau ada masalah apa yang perlu diselesaikan gitu. Sebelum kita melanjutkan, kaitan dengan yang kita bahas tentang permasalahan zakat dan wakaf ya. Kita nanti kita akan bahas ini secara lebih mendetail, apa aja atau pengertian dari fikih, dengan dipelajari dari fikih, fikih, nisbatnya fikih, utamaannya, peletaknya, nama lain, kalau misalkan ada nama lain, pengembangannya seperti apa, mempelajarinya, sampai permasalahannya apa aja itu akan kita pelajari. Tapi sebelumnya saya mau mengenalkan dulu, ini ada suri saya yang mungkin nanti beberapa kali akan membantu mengisi gitu di kelas ini, karena beliau menurut saya sih kayaknya justru punya lebih punya ketertarikan dan minat dalam social finance, terutama zakat dan wakaf gitu. Kalau saya mungkin lebih teori aja, dan beliau mungkin lebih paham juga soal permasalahannya. Ada silakan namanya nama beliau. Ya, Jadi saya jadikan presentasi. presentasinya nulis. Semua ya. Yang on cam enggak boleh, ini karena tadi banyak yang on cam.